Saya pelihara burung perkutut, khususnya perkutut Bangkok itu biasanya sekitar kurang lebih 15-20 tahun itu masih bisa produksi. Sebagai peternak burung perkutut dan istilahnya pedagang lah, umur masih 25 tahun. Pertama kali main burung perkutut itu di kelas 3 sama 4 SD. Dulu bapak yang istilahnya mengajak lomba perkutut Bangkok ini ke luar kota, dan akhirnya saya sendiri justru malah tertarik berkomitmen untuk beternak burung perkutut. Udah turun-temurun dari Mbah Buyut memberikan satu pasang ke bapak, terus kemudian diternak dan alhamdulillah hasilnya memuaskan. Kandang ini juga termasuk salah satu hasil berternak burung perkutut Bangkok ya. Kenapa saya memilih perkutut Bangkok? Sebenarnya dari perkutut Bangkok ini saya lebih spesifik untuk lomba. Jadi dari hasil-hasil perkutut ini istilahnya bisa menafkahi kebutuhan di keluarga. Ya kalau untuk pengalaman duka itu biasanya sih yang umum itu lepas burungnya, itu biasanya untuk perkutut udah biasa. Tapi yang biasanya untuk burung itu kadang saya yang paling kesusahan itu burung jantan sama betina. Itu kalau semisal tidak sama-sama birahi itu kadang jantan itu menghajar betina sampai mungkin kepalanya bolong, apa istilahnya sampai hancur lah. Nah itu biasanya disebabkan karena betina itu mungkin kekurangan nutrisi apa gizi, jadinya masa birahinya betina itu kurang, biasanya seperti itu. Kadang juga ada anakan yang istilahnya yang diharapkan keluar bagus, tapi tiba-tiba setelah kita cek umur 2 minggu ternyata cacat, atau kakinya yang kayak bebek atau yang melingkang gitu, itu biasanya ada. Kalau untuk sukanya sih mungkin lebih ke sensasi ketika kita menjodohkan burung yang kita harapkan atau yang benar-benar kita punya feeling burung. Karena biasa basic saya kan untuk menciptakan anakan untuk lomba lah. Biasanya untuk kesukaannya atau biasanya kalau saya sendiri sebagai penghobi burung perkutut atau peternak itu ketika saya menjodohkan jantannya dengan materi dan suara seperti ini, terus kemudian betina juga materi dan suara seperti ini tuh, wah saya punya feeling besok anakannya bisa buat lomba, mungkin seperti itu. Lah ketika benar saya terapkan, saya praktekkan, setelah keluar anakannya umur 1 bulan 2 bulan sudah mulai bunyi lah. Di situ rasa suka benar-benar, wah ternyata hasil yang saya impikan atau saya dambakan ke depannya itu ternyata terwujud. Nah itu biasanya ada kebanggaan tersendiri. Sukanya itu kan kadang juga mungkin bisa ada tamu atau temen yang lewat mungkin menarik perhatian, burung itu bunyi bagus dengan dihargai dengan di luar ekspektasi yang kita bayangkan. Jadi istilahnya itulah yang membuat kenapa tetap saya optimis bahwa emang peternak burung perkutut Bangkok itu selalu memberikan kejutan-kejutan dan istilahnya apa ya, kalau di bejo dulu pernah ada teman saya datang di perkutut, kemudian dia pengen burung perkutut. Nah setelah burung perkutut itu istilahnya dilirik sama dia di kandang sini, saya kan juga nggak bisa mengasih harga, cuma ya udah. Setelah dipelihara sama orang tersebut dan diajak lomba, ya rahasia Allah ya istilahnya, burung itu ternyata di lapangan justru ditawar hampir 10 kali lipat, mungkin sekitar 50 juta itu penawaran di lapangan pas waktu lomba. Lah itulah yang istilahnya cerita-cerita yang istilahnya perkutut itu tuh tidak ada teori pasti.
burung bagus sama bagus keluar bagus itu juga belum pasti. Nah, disitulah kejutan-kejutan yang istilahnya yang akan kita tunggu, yaitu faktor bejo yang kita dapat itu seperti apa. Jadi tidak bisa burung 100 juta sama burung 200 juta terus ketemu burung 500 juta atau 100 juta, itu belum tentu. Bisa jadi burung itu nanti di harga rompes jadi cuma 500 gitu lah. Dari 500 itu mungkin dibeli peternak pinggiran gitu lah. Dari peternak pinggiran itu bisa menghasilkan bibit yang bagus tanpa disadarin yang peternak-peternak besar yang selalu banyak pengembangan materi dan seperti apalah. Kejutan-kejutan itu yang membuat mungkin menurut saya itu cerita unik ya istilahnya. Jadi rezeki itu tidak ada yang tahu. Bahkan peternak pinggiran itu mempunyai rezeki yang sama dengan peternak-peternak besar. Beberapa tips ya istilahnya untuk memilih indukan itu biasanya kalau dari indukan itu umur yang jelas itu usia matang untuk beternak itu sekitar umur 6 bulan sampai 7 bulan untuk jantan dan betina. Istilahnya sebenarnya kalau usia matang itu lebih mempercepat untuk produksinya burung perkutut itu agar burung perkutut istilahnya langsung jodoh. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa materi-materi indukan yang harusnya dikawinkan, kemudian ada beberapa tipe suara yang bagus iramanya, terus dari suara depan, tengah, ujung. Jadi ada beberapa kriteria materi yang istilahnya buat selective breed untuk jangka panjang agar peternakan ke depan biar tetap istilahnya upgrade terus indukan-indukan demi tahun ke tahun itu kita tidak ketinggalan zaman. Beternak burung perkutut ini dibilang susah tidak, kalau dibilang gampang ya tidak gampang untuk diremehkan istilahnya. Jadi di tengah-tengah. Mungkin untuk saran-saran di teman-teman yang istilahnya mau beternak burung perkutut, mudah saja sebenarnya kalau beternak burung perkutut. Untuk di kandang kotak seperti ini dari ukuran 70 kali 70 itu tuh sebenarnya untuk bisa memperkembangbiakan. Jadi tidak perlu kandang besar. Sebenarnya ada beberapa kandang ideal kalau di peternak-peternak besar itu untuk ukuran kandang umpamanya panjang sekitar 170 atau 120, untuk lebar 80, tinggi 180 atau 2 meter, itu kandang ideal. Nah, kandang itu biasanya dipakai ketika buat burung biar istilahnya kayak bebas luas di alam, jadi terbangnya bisa naik turun ke depan atau ke belakang, jadi istilahnya luas. Jadi untuk kandang ideal itu saya sarankan sih emang untuk yang istilahnya terbatas lahan ya, istilahnya yang terbatas lahan mending pakai atau kandang-kandang kotak, bisa kandang-kandang ruji itu juga bisa. Kalau perkutut itu kalau pribadi saya sendiri lebih baik tetap selalu jaga kebersihan, karena perkutut itu kuncinya kebersihan. Jadi untuk perawatan kandang sendiri itu kalau biasanya saya mungkin 1 atau 2 hari sekali untuk membersihkan kandang, kotoran, kemudian untuk pakan, nah yang terutama untuk pakan ini. Nah untuk pakan ini kalau bisa 1 minggu atau 2 minggu itu diganti full, dan nanti tempat makan dicuci atau dilap sama tisu agar debu yang di dalam makanan atau debu-debu luar yang masuk di dalam tempat makan itu biasanya akan membuat bakteri atau kotoran di dalam tenggorokan yang akhirnya mengakibatkan suara itu kadang serak, terus mungkin kotor, nggak keluar suaranya. Ya itu bisa disebabkan dari pakan. Jadi pakan yang kotor banyak debu. Ya biasanya kalau untuk perawatan mungkin itu. Nah untuk minum kalau bisa dikasih obat-obat atau nutrisi probiotik itu bisa. Nah untuk minum itu biasanya untuk memacu stamina, terus kesehatan, itu menjaga daya tahan tubuh juga bisa lah. Untuk kemudian di beberapa makanan-makanan tambahan ini sebenarnya juga tidak perlu untuk terlalu dikasih yang ekstrim-ekstrim burung perkutut, cuma simple lah istilahnya. Makannya beli aja di tempat makan lain seperti itu. Kalau dari beberapa indukan ini juga kemudian saya yang paling penting untuk nutrisi. Nah nutrisi itu juga saya biasanya pakai nutrisi probiotik itu juga beberapa kali untuk istilahnya memacu atau menjaga ketahanan daya tahan tubuh ya. Biasanya ada burung yang istilahnya
udah jodoh, kemudian yang satu kayak kena cacing atau nyelengkruk, istilahnya nyelengkruk, kurang sehat atau kurang apa, itu biasanya harus butuh nutrisi untuk probiotiknya, istilahnya buat di kesehatan tubuhnya itu juga terjaga staminanya. Kebanyakan burung yang sakit itu setelah dikasih nutrisi itu biasanya udah segar, itu biasanya 2 hari atau 3 hari itu udah merasakan khasiatnya, terutama yang masa rentan itu umur 2 bulan. Biasanya kalau perkutut di umur 2 bulan itu masa rentan diserang, istilahnya yang paling kena itu cacing. Ya, untuk cacingan itu pasti. Nah, makanya kenapa saya selalu memakai nutrisi probiotik ini untuk mencegah penyakit-penyakit yang akan mengakibatkan kematian pada burung-burung anak-anak di usia remaja, itu biasanya paling sering terjangkit penyakit. Kemudian juga ada yang beberapa burung itu ada yang terkena saraf juga, itu ada burung yang istilahnya semulanya tidak ada apa-apa, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba kena saraf, kejang gitu. Itulah itu biasanya efek-efek burung yang istilahnya kurang nutrisi atau mungkin ada turunan-turunan genetik yang salah di dalam perkutut itu. Nah, dari nutrisi probiotik itulah bisa diambil buat menyegarkan atau merelaksasikan saraf yang ada di dalam burung perkutut itu sendiri. Karena di dalam burung perkutut itu sendiri kan kita juga harus menjaga kesejahteraannya biar badannya tidak kurus, terus bunyinya, anggungan juga stabil. Jadi ada beberapa yang harus dijaga untuk burung itu tetap fit, sehat sampai umurnya tidak ada batas. Selama ini sih saya pelihara burung perkutut, khususnya perkutut Bangkok, itu biasanya sekitar kurang lebih 15-20 tahun itu masih bisa produksi. Itu entah jantan atau betinanya masih bisa produksi karena kita benar-benar jaga kualitas nutrisi yang ada dalam burung perkutut itu untuk jangka panjang. Jadi kalaupun itu untuk jangka pendek, mungkin burung umur 5 tahun ada yang mati mendadak, itu juga bisa. Nah, dengan ada saya biasanya pakai nutrisi probiotik ini memperpanjang umur atau usia burung itu agar lebih panjang. Jadi sekitar 15 atau 20 tahun itu beberapa kali saya udah memakai atau membuktikan pada indukan peternakan saya sendiri. Jadi teman-teman yang istilahnya punya kendala atau dikendalakan dalam artian kurang produksi, terus kenapa kok tiba-tiba indukan saya mati mendadak atau apa, mungkin bisa coba digali atau dicari informasi untuk nutrisi probiotik tersebut, karena nutrisi probiotik tersebut itu sebenarnya penting untuk burung perkutut atau burung yang dipelihara teman-teman di sana. Karena banyak beberapa teman-teman yang istilahnya mengeluh, intinya, Mas, kok burung saya kok nggak pernah produksi ya, ini udah jodoh tapi nggak pernah produksi. Kemudian sudah 3 bulan 4 bulan nggak ada hasil telurnya. Nah, itu mungkin bisa dipakai nutrisi probiotiknya, karena dari beberapa hal tersebut itu akan memicu atau memacu kesehatan dari burung tersebut, atau kalau biasanya disebut memancing birahi burung perkutut. Untuk orang-orang istilahnya pemula ya, istilahnya untuk pemula itu ya saya sarankan kalau bisa jangan langsung beli, belajar dulu. Jangan cuma satu peternak acuannya, kalau bisa tetap peternak-peternak lain yang dikenal itu dimainin semua, belajar ilmunya, belajar gimana cara memilih bibit yang baik. Biasanya kan kalau memilih bibit itu ada yang senang depannya, suara depannya, tengah, ujung. Belajar dulu perawatan yang utama, terus kemudian kalau sudah tahu perawatan baru nanti kualitas suara. Lah itu nanti lambat laun akan mengikuti kemahiran dari teman-teman istilahnya yang pemula atau baru pertama pengen melihara burung perkutut. Karena kalau langsung beli tiba-tiba nanti udah baru belajar terus tahu, wah lah itu nanti yang akan menimbulkan rasa, wah ternyata aku ditipu. Lah jangan sampai ada rasa ditipu. Jadi burung itu semua punya karakter dan suara sendiri. Nah, tergantung selera teman-teman pemula. Kalau dari standar fisik itu biasanya dari gesit atau mungkin lincah ya, kalau burung itu sehat ya,
Terus kemudian kalau burung udah nyekruk, terus nggak ada gerakan yang istilahnya tiba-tiba diem aja, itu biasanya kan burung sakit. Nah, itu jangan dipilih, dilihat dulu. Mungkin bisa kena cacing atau mungkin masuk angin, itu juga bisa. Jadi kalau saya sarankan untuk pemula mungkin bisa memilih burung yang istilahnya badannya atau tulang dadanya ini masih ada dagingnya, jangan yang kering istilahnya gitu kan, ada yang kering. Terus untuk cakar atau cengkraman ini juga yang kuat, itu bisa dites di jari. Jadi ketika kita pegang burung, kita cek di jari. Kalau cengkramannya kuat itu kan biasanya burung sehat, jadi gerakannya agresif gitu. Orang pinggiran jangan pernah putus asa, karena peternak pinggiran itu biasanya justru disitulah bejo yang akan keluar, itu nanti akan memunculkan bibit-bibit materi bagus. Tetap tekunin, kemudian tetap konsisten jaga nutrisinya burung, intinya selalu berikan yang terbaik untuk burung, karena ketika kita memberikan yang terbaik untuk burung, pasti burung akan memberikan yang terbaik buat kita. Nah, jangan pernah minder sama peternak-peternak besar. Termasuk saya ini masih peternak pinggiran, ini masih beroptimis tinggi bahwa saya bisa menciptakan bibit-bibit perkutut Bangkok unggulan untuk lomba. Jadi tetap terus semangat lah, intinya seperti itu. Bangkit Kung Mania, jaya, jaya, jaya.